Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun, ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 17
dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika demi Putra Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan kuasa Allah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memperkokoh iman kita. Kita benar-benar membutuhkan kepercayaan dan penyerahan diri secara total kepada kuasa Allah. Kerap kali iman kita lemah dan kita cenderung tergoda mempercayai pikiran-pikiran kita sendiri dan pendapat manusia pada umumnya yang sepertinya lebih masuk akal. Pada bacaan kedua, Santo Paulus berusaha sekuat tenaga meyakinkan umat di Korintus untuk sungguh percaya kepada berita Injil. Umat di Korintus bisa tergoda untuk tidak mempercayai berita Injil yang dibawa Paulus karena berita itu sepertinya tidak masuk akal dan mereka bisa lebih percaya pada pendapat orang pada umumnya. Inti berita Injil adalah kebangkitan orang mati. Santo Paulus meyakinkan umat di Korintus bahwa ada kebangkitan orang mati. Namun mereka bisa tergoda untuk tidak mempercayainya karena hal itu tidak masuk akal. Maka Santo Paulus menyatakan, "Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara terkasih, sesungguhnya iman Kristiani jatuh atau bangun bersamaan dengan iman akan kebangkitan Kristus ini. Bila iman seperti itu tidak ada, maka iman Kristiani akan runtuh dan kita menjadi orang yang paling malang di antara segala manusia. Namun dari lain pihak, pikiran manusia mempertanyakan iman akan kebangkitan itu dengan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sepertinya hal itu tidak masuk akal saya, dan saya tergoda untuk tidak percaya. Namun kita bisa bertanya lebih kritis lagi. Apakah karena tidak masuk akal saya, maka hal itu adalah tidak benar? Apakah akal saya adalah ukuran kebenaran? Bisa jadi dalam hal ini saya adalah keliru atau salah. Disinilah kita disadarkan oleh firman Tuhan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Maka kita harus waspada terhadap kesombongan kita yang menggoda kita seolah-olah apa yang kita anggap benar adalah sudah benar. Walaupun kita sulit memahami dan sulit membayangkan bagaimana kebangkitan orang mati dan kebangkitan Kristus itu sendiri juga, namun di sini kita diminta oleh firman Tuhan untuk merendahkan diri dan menaklukkan diri kita di hadapan kuasa Allah. Allah mampu membuat segala sesuatu mungkin. Allah mampu membuat hal yang mustahil untuk manusia menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita tentu tidak berani menuduh bahwa Allah berdusta atau Allah memberikan janji palsu. Sebaliknya, kitalah yang sering berdusta dan membuat janji palsu baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Maka berhadapan dengan janji Tuhan akan kebangkitan orang mati dan bahwa Kristus sungguh bangkit dan menjadi pokok keselamatan dan pengharapan kita, kita tidak berani berkata bahwa dalam hal ini Allah berdusta. Sebaliknya, kita perlu memohon ampun atas dosa kesombongan kita, dan kita memohon bantuan Tuhan dengan berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita semua diminta untuk mengandalkan kuasa Tuhan yang melampaui segala pengertian kita dan mampu mengerjakan semua hal baik karena cintanya kepada kita. Kebaikan Allah itu dinyatakan secara jelas dan kelihatan dalam kebaikan Yesus kepada orang-orang lapar, orang-orang miskin, orang-orang kecil yang menderita sengsara dan terpinggirkan. Tuhan Yesus menghiburkan mereka semua
sebagai tanda penghiburan dari Allah Bapa sendiri. Allah Bapa yang Maha Kuasa berkenan menyatakan kebenaran melalui Yesus Kristus Putranya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, yang sekarang ini lapar, yang sekarang ini menangis, yang dibenci, dicela dan dikucilkan karena menjadi murid Yesus. Bergembiralah dan berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Kalianlah yang memiliki kerajaan Allah. Marilah saudara-saudariku terkasih, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepadanya untuk meruntuhkan kesombongan kita, supaya kita mampu menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dan mengandalkan kuasa-Nya. Semoga Tuhan menolong kita untuk tidak jauh pada dosa kesombongan dan meragukan kuasa Allah, supaya kita boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, rendah hati, dan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.